kasih masih bersama kami di Ruang Demokrasi JAK TV. Ya, Pak Emrus, baik. 1 bulan nih kita jelang pemilihan umum. Dan nggak lama lagi, tidak terasa begitu ya. Dan sudah banyak survei-survei juga yang sudah melansir hal-hal update begitu. Dan dari rata-rata survei seperti SMRC, Polmark, Concepindo Research, LSI, mereka masih menjagokan pasangan nomor urut 1 yang masih di posisi yang pertama. Apakah ini masih bisa berubah dalam waktu kurun 30 hari ini? Saya kira bisa berubah, karena ada 2 kelompok yang bisa mengubah angka tersebut, yaitu swing voters. Swing voters ini mereka sudah menentukan pilihan terhadap salah satu paslon, tapi masih bisa bergeser. Gitu ya. Nah, faktor apa kira-kira yang bisa membuat mereka bergeser? Ada suatu peristiwa yang luar biasa. Ini secara hipotetis saya mengatakan bahwa ketika, ini contoh saja, ketika salah satu ketua umum partai kemarin adalah OTT oleh KPK, saya kira ini akan mempengaruhi langsung atau tidak langsung seperti ini. Ada peristiwa-peristiwa politik yang luar biasa seperti ini gitu ya. Oleh karena itu ke depan ini harus ini dijaga sampai pada pemilu yang akan datang, sehingga tidak ada suatu peristiwa politik atau peristiwa apapun yang terkait dengan politik yang bisa mengganggu swing voters ini, kira bisa berpindah. Baru kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok undecided voters. Mereka yang belum mengambil keputusan salah satu dari yang 2 ini. Biasanya mereka ini secara umum undecided voters ini mereka adalah pemilih rasional. Biasanya mereka menentukan pilihan itu menjelang hari pemilihan suara dengan mempelajari program-program siapa yang memenuhi keunggulan mereka. Nah, undecided voters dan swing voters itu bisa mencapai sekitar sampai sekarang 30%. Jadi dengan kata lain, bahwa penentu kemenangan ini ketika swing voters dan undecided voters menentukan pilihannya ke salah satu kandidat, terbanyak kemana mayoritas, itu akan menjadi penentu kemenangan dari 2 kandidasi. Kemudian kalau kita lihat memang dari survei-survei yang terjadi bahwa Joko Widodo, Maruf Amin lebih menduduki pada posisi menang. Tetapi kemenangan beliau masih di atas katakanlah 53, rata-rata 53%. Ya. 50% ke atas. Artinya kalau kita ambil margin of error 3% misalnya, bisa itu berada hasilnya itu sekitar 45% atau 56%. Artinya belum aman sama sekali. Nah, jadi di posisi angka berapa nih yang mereka bisa aman? Kalau aman, katakanlah petahana itu minimal di angka 65% secara survei. Gitu. Kalau itu bisa mereka, walaupun itu bisa bergeser, karena itu adalah suatu peristiwa survei itu pada saat itu. Tetapi secara statistikal bahwa 65% lebih aman dibanding masih di bawah 55%. Nah, oleh karena itu saya pikir usaha-usaha yang dilakukan oleh tim sukses daripada TKN ya, TKN itu harus lebih intensif lagi, lebih masif lagi. Bagaimana merangkul masyarakat, tentu menawarkan program-program yang bisa lebih mensejahterakan masyarakat sehingga mereka lebih aman. Dan tapi saya katakan bahwa kelompok BPN saya pikir tidak mau tinggal diam. Mereka akan menawarkan juga tawaran-tawaran yang bisa merangkul masyarakat dan juga bisa melakukan, kalau itu komunikasi pemasaran disebut komunikasi antar pribadi. Boleh saja door to door mereka lakukan untuk menjelaskan program-program mereka. Tentu itu tidak masalah door to door sepanjang itu adalah sesuai dengan peraturan dan menawarkan program, tidak menyampaikan hoax atau katakanlah ujaran kebencian dari salah satu pihak. Tetapi dari segi teori komunikasi politik, ketika dilakukan door to door kepada masyarakat itu, siapapun melakukan dari salah satu kandidat ini, efeknya itu biasanya komunikasi yang terjadi adalah voting behavior. Tapi ketika disampaikan melalui media massa, biasanya efeknya pada knowledge. Oleh karena itu saya pikir pada kedua tim sukses ini sejatinya mereka mengintensifkan semua media massa dan diturunkan pasukan mereka door to door. Itu yang disebut istilah buat serangan udara dan sekaligus serangan darat. Itu harus dikombinasikan dua-duanya kalau ingin memenangkan kontestasi Pilpres ini. Demikian. Oke, dalam waktu dekat ini berarti memang harus segera dilakukan secepat-cepatnya begitu ya, untuk bisa kembali menaikkan elektabilitas untuk 2 pihak ini begitu ya, untuk dari 2 kandidat ini. Baik. Kemudian juga dalam waktu 1 bulan ini tentunya tadi ada juga margin of error tadi yang 3% biasanya. 3% ya, itu memang bisa berpengaruh juga Pak ya dalam hal elektabilitas. Baik, 3% itu maknanya adalah bahwa angka yang disajikan oleh survei itu bisa naik 3% di atas itu, bisa juga turun di atas itu. Jadi range-nya bisa atas bawah. Bisa kalau andaikan dia turun ke bawah masih logik, artinya statistik bisa menjawab itu. Nah, jadi artinya belum aman. Andaikan itu elektabilitas di atas 60%, anggaplah 60%. Dengan margin of error 5%, kita naikkan ke 5% misalnya. Jadi dia bisa menang di antara 55% atau 65%. Nah, itu relatif lebih aman. Tapi ketika mereka ini masih di bawah 55%, saya pikir peluang dari 2 kandidat ini untuk menang ada,
peluang untuk kandidat ini kalah ada dari salah satu dua kandidat itu. Oleh karena itulah saya pikir salah satu solusi yang terbaik supaya mereka bisa memenangkan ini, kombinasikan kekuatan-kekuatan dengan pendekatan-pendekatan komunikasi massa dan berbagai media lini atas dan lini bawah, dan sekaligus komunikasi yang terbaik, menjelaskan program mereka sehingga masyarakat semakin yakin, oh inilah menjadi pilihanku yang tepat untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Intinya tetap waspada begitu ya, walaupun sudah di atas angin untuk kandidat nomor 1, masih sangat waspada dari yang bukan di atas angin ini. 54% belum di atas. Belum aman begitu. Kecuali 60% ke atas baru di atas angin. Begitu. Baik. Dan juga mungkin tadi Bapak mengatakan bahwa harus berhati-hati dengan konteks politik begitu yang sekarang terjadi, atau mungkin kejadian-kejadian. Peristiwa luar biasa. Nah ini kan kita tidak bisa menahan begitu ya. Iya betul. Nah ini memang sangat tergantung keberuntungan dari masing-masing kedua belah pihak. Betul, keberuntungan gitu. Oke, baiklah. Kita masih akan kembali masuk kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan langsung bagaimana jalannya debat calon wakil presiden 1 bulan jelang pemilihan umum di Hotel Sultan. Dan saatnya saya Sela Wangkar bersama dengan Pak Emrus Sihombing. Terima kasih Pak telah hadir bersama kami. Undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.